semua fans Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Xavi Hernandez nyatakan diri siap gantikan Ruben Amorim di Manchester United. Masa depan Ruben Amorim sebagai manajer Manchester United kini berada di ujung tanduk. Rentetan kekalahan di Premier League menjadi alasan utama posisi juru taktik asal Portugal itu kian terancam. Situasi tak menentu ini secara otomatis memicu kembali spekulasi pergantian manajer. Nama Xavi Hernandez, mantan pelatih Barcelona, kini santer disebut-sebut sebagai kandidat kuat untuk mengambil alih kendali di Old Trafford. Bahkan, legenda Spanyol itu dikabarkan telah menawarkan diri untuk menggantikan Amorim, yang dinilai gagal memberikan stabilitas dan arah permainan yang jelas bagi skuad Setan Merah. Meskipun laporan dari BBC Sport menyebut manajemen United masih menegaskan dukungan penuhnya kepada Amorim, kepercayaan tersebut bisa saja luntur apabila hasil minor terus berlanjut. Klub sebesar Manchester United, dengan sejarah panjangnya, tidak mungkin membiarkan diri berlama-lama terjebak dalam inkonsistensi. Dengan statusnya sebagai salah satu klub terbesar di dunia, banyak manajer top berambisi untuk mengukir kejayaan di sana. Xavi, yang memiliki rekam jejak mentereng sebagai pemain dan sempat mempersembahkan gelar La Liga untuk Barcelona, diyakini tidak akan menyanyiakan peluang emas ini. Jurnalis ternama, Fabrizio Romano, melaporkan bahwa Xavi telah lama mengikuti perkembangan atmosfer Premier League dan siap menerima tantangan tersebut andai tawaran resmi benar-benar datang dari pihak klub. Xavi jelas bukan sosok sembarangan. Sebagai legenda hidup Barcelona, ia mencatatkan lebih dari 700 penampilan dan memenangkan banyak trofi bergengsi, termasuk 4 gelar Liga Champions. Di kursi pelatih, Xavi juga sukses membawa Blaugrana menjuarai La Liga pada masa kepemimpinannya. Diincar Man United, Real Madrid buka kemungkinan lepas Federico Valverde. Menurut laporan dari Fichajes, Manchester United tertarik untuk mendapatkan jasa Federico Valverde, dan upaya mereka semakin gencar karena masa depannya di Real Madrid sudah tidak menentu lagi. Meskipun ia telah menjadi sosok penting di tim selama bertahun-tahun, performanya belakangan ini belum begitu bagus. Oleh karena itu, Los Blancos sedang mempertimbangkan untuk mendengarkan tawaran untuk bintang Amerika Selatan tersebut. Federico Valverde bergabung dengan raksasa Spanyol itu pada tahun 2016. Ia dipromosikan ke tim utama mereka pada tahun 2018. Pemain berusia 27 tahun itu telah menjadi salah satu pemain inti mereka selama bertahun-tahun. Meskipun ia juga menjadi pemain inti di tim Xabi Alonso musim ini, pemain Uruguay tersebut belum memberikan dampak yang diharapkan. Penampilannya melawan Atletico Madrid menuai banyak kritik. Kontraknya masih tersisa 4 tahun, tetapi Direktorat Olahraga Real Madrid kini telah memutuskan untuk mendengarkan tawaran bagi peraih 2 gelar Liga Champions tersebut. Manchester United muncul sebagai tujuan potensial bagi sensasi Amerika Selatan tersebut. Setan Merah menginginkan lebih banyak kualitas di lini tengah, dan Valverde bisa memperkuat skuad mereka secara signifikan. Ia akan membawa banyak pengalaman, dan kemampuannya untuk bermain di posisi manapun di lapangan bisa sangat membantu klub Inggris tersebut. Dengan raksasa yang berbasis di Manchester ini ingin kembali ke masa kejayaan, seorang pemimpin seperti Valverde tentu dapat membantu perjuangan mereka. Tim asuhan Ruben Amorim bersedia menawarkan hampir 100 juta euro, 1,95 triliun rupiah, untuk pemain andalan Real Madrid tersebut. Bruno Fernandes gagal penalti, Owen Hargreaves langsung sentil taktik Ruben Amorim. Momen kegagalan penalti Bruno Fernandes saat Manchester United takluk dari Brentford menjadi sorotan utama. Mantan gelandang Setan Merah, Owen Hargreaves, bahkan memberikan sebuah analisis yang cukup aneh terkait insiden tersebut. Dalam laga yang berakhir dengan kekalahan 1-3 itu, Bruno Fernandes sebenarnya punya peluang emas untuk menyamakan kedudukan. Sayangnya, eksekusi penaltinya di babak kedua berhasil dimentahkan oleh kiper lawan. Kegagalan ini menjadi yang kedua bagi sang kapten musim ini, setelah sebelumnya ia sukses mengeksekusi 18 penalti secara beruntun. Hargreaves pun mencoba mengupas tuntas apa yang mungkin menjadi penyebabnya. Usut punya usut, Hargreaves menduga kegagalan itu bukan hanya soal teknis atau tekanan sesaat. Ia secara mengejutkan mengaitkannya dengan peran baru yang dimainkan oleh Bruno Fernandes di lini tengah musim ini. Owen Hargreaves memberikan sebuah teori yang tidak biasa terkait kegagalan penalti sang kapten. Ia menduga ada faktor lain yang lebih dalam di luar tekanan mental saat momen eksekusi. Menurutnya,
Peran baru Bruno Fernandes yang bermain lebih sebagai gelandang bertahan musim ini bisa menjadi penyebabnya. Posisi tersebut membuatnya menjadi kurang sering menyentuh bola di area-area berbahaya dekat gawang lawan. Anda jadi bertanya-tanya untuk Bruno, apakah itu karena dia bermain di posisi gelandang yang lebih dalam itu? Kata Hargreaves kepada Premier League Productions. Dia tidak mendapatkan sentuhan sebanyak di area di mana dia bisa mempengaruhi permainan, sambungnya. Jika kiper hanya menunggu seperti yang dilakukan ke leher, itu menempatkan Bruno di bawah tekanan dan dia akhirnya hanya seperti mengoper bola, ujar Hargreaves. Itulah mengapa saya lebih suka gaya Harry Kane yang menendangnya ke pojok. Ke leher menunggu dan membacanya dengan sangat baik, imbuhnya. Masalah di lini tengah masih menjadi isu, Bruno harus menjadi seorang nomor 10 lagi, tegas Hargreaves. Dia adalah kreator terbaik, dia harus menjadi seorang nomor 10 lagi, ulangnya untuk menegaskan. Saya yakin mereka akan memenangkan pertandingan. Mereka kalah kelas dan sekali lagi, ada tanda tanya di posisi penjaga gawang, katanya. Secara pertahanan mereka sebenarnya cukup bagus hingga saat ini, tetapi hari ini tidak. Gol dari Sesko menjadi satu-satunya hal positif bagi United hari ini, tutup Hargreaves. Berapa biaya yang dibutuhkan MU untuk memecat Ruben Amorim? Posisi Ruben Amorim di kursi pelatih Manchester United kembali digoyang usai kekalahan telak 0-3 dari Manchester City pada akhir pekan lalu. Hasil tersebut membuat Amorim kini tercatat memiliki rasio kemenangan terendah di antara manajer setan merah pasca Perang Dunia Kedua. Gaya main dengan formasi 3-4-2-1 yang ia terapkan dianggap terlalu kaku dan tidak fleksibel menghadapi dinamika pertandingan. Meski menuai kritik, Amorim tetap bersikeras mempertahankan filosofi permainannya. Ia bahkan secara tegas menyatakan, kalau klub ingin perubahan, maka saya harus dipecat. Keputusan itu tentu tidak sederhana. Daily Mail melaporkan, United harus menyiapkan kompensasi sekitar 12 juta pound sterling atau setara 250 miliar rupiah bila ingin mengakhiri kontrak Amorim sebelum waktunya. Sebelumnya, United sudah membayar 9,2 juta pound sterling untuk memboyong Amorim dari Sporting CP, lalu mengikatnya dengan kontrak 2,5 tahun sejak 1 November 2024. Dengan gaji 6,5 juta pound sterling per tahun, pemecatan Amorim akan menimbulkan beban finansial besar. Walau ia pernah menegaskan siap mundur tanpa kompensasi jika dianggap tidak cocok, secara hukum kontrak United tetap wajib membayar biaya pelepasan. Untuk saat ini, Amorim masih mendapat kepercayaan dari pihak klub. Sebagian besar pemain pun disebut tetap mendukungnya, meski ada keraguan terkait sikap keras kepalanya. Satu-satunya jalan keluar yang bisa sedikit meringankan beban United adalah rumor minat dari Benfica, yang kabarnya memasukkan Amorim sebagai kandidat pelatih setelah pemilihan presiden klub berlangsung. Jangan lupa untuk like, komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar.